Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Proklamasi Kemerdekaan dan lahirnya pemerintahan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amanda Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini diawali atas penyerahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Keadaan kota Jakarta seakan kota tak bertuan. Jepang dalam posisi gamang sementara Republik belum berdiri. Melihat kondisi demikian, golongan muda yang dipimpin oleh Hairul Saleh mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur pada tanggal 15 Agustus 1945 pada malam hari. Hasil dari rapat tersebut adalah para pemuda akan mendesak Soekarno dan Hatta untuk mengumumkan proklamasi secepat mungkin tanpa adanya campur tangan dari PPKI, yaitu organisasi buatan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pada pukul 10 malam, para pemuda mendatangi rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan mendesak Soekarno untuk segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta tidak setuju dengan desakan para pemuda. Terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Perdebatan tersebut berujung alot dan buntu hingga akhirnya Soekarno tidak bisa memutuskan sendiri dan melakukan perundingan bersama tokoh lain seperti Muhammad Hatta, Subarjo, Iwakusuma Sawantri, Jojo Pranoto, dan Sudiro. Tidak lama kemudian Hatta menyampaikan keputusan bahwa mereka menolak usulan pemuda dengan alasan perlunya perhitungan lebih cermat dan akan timbul banyaknya korban jiwa dan harta. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada pukul 4 dini hari setelah sahur pada tanggal 16 Agustus 1945. Pemuda bersikuku tak mau melepaskan Soekarno dan Hatta kecuali adanya jaminan kemerdekaan. Setelah seharian disekap, Soekarno di hadapan Sodanco Singgi memutuskan untuk bersedia melakukan proklamasi kemerdekaan ketika ia kembali ke Jakarta. Golongan tua maupun golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Pada pukul 10 malam, Soekarno dan Hatta akhirnya tiba di Jakarta dan segera menggelar rapat di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Setelah melalui perdebatan, teks proklamasi akhirnya selesai dibuat selepas subuh. Hasil akhir dari peristiwa Rengas Dengklok ini adalah pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, di hadapan massa yang hadir, Soekarno didampingi oleh Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, proklamasi ini akan dibacakan di lapangan Ikada, namun karena adanya pertimbangan keamanan, akhirnya proklamasi dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang bagaimana peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Intan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses penyusunan naskah proklamasi. Proses penyusunan teks proklamasi diawali dengan diculiknya dua tokoh penting, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh kelompok pemuda yang terdiri dari Sukarni, Wikana, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, dan lainnya, kemudian dibawa ke Rengas Dengklok. Adapun latar belakang mengapa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik. Penculikan pada 16 Agustus 1945 itu dilakukan untuk memaksa kedua tokoh tersebut segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Atas desakan itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta
dan berkumpul di rumah seorang laksamana Angkatan Laut Jepang yaitu Tadashi Maeda. Alasan mengapa penyusunan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Dengan adanya dua alasan yang menyebabkan penyusunan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda, yaitu yang pertama, Laksamana Maeda mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, alasan keamanan di mana ada hak prerogatif kekuasaan wilayah militer Angkatan Laut tidak dapat diganggu-gugat oleh Angkatan Darat Jepang. Di tempat itulah teks proklamasi kemerdekaan dibuat. Saat proses dibuatnya, Insinyur Soekarno bertanya kepada para tokoh tentang isi dari Piagam Jakarta yang semulanya sudah disiapkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan. Namun, panjangnya isi Piagam Jakarta membuat berbagai tokoh di tempat tersebut tidak banyak yang mengingatnya. Karena itu, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo mencoba merumuskan teks proklamasi yang baru. Setelah selesai dirumuskan oleh tiga tokoh tersebut, Insinyur Soekarno yang diminta untuk menulisnya hasil teks proklamasi dengan tulis tangan. Pada teks proklamasi tersebut, gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa dari Muhammad Hatta. Teks proklamasi tulis tangan Insinyur Soekarno yang telah disetujui lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan menggunakan mesin tik. Mesin ketik yang digunakan Sayuti Melik merupakan mesin ketik buatan Jerman, pinjaman dari Kolonel Kandeler Komandan Angkatan Laut Jerman. Saat itu, di rumah Laksamana Tadashi Maeda hanya tersedia mesin ketik dengan huruf kanji. Lalu pada bagian tanda tangan, pada awalnya PPKI untuk bertanda tangan sebagai pembentuk teks proklamasi. Namun, gagasan tersebut ditolak oleh kelompok pemuda karena dirasa dari 36 anggota PPKI tidak semua berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hingga akhirnya, tokoh pemuda bernama Sukarni menyarankan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks tersebut atas nama bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi dilakukan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Pegangsaan Timur 056. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan diumumkan oleh B.M. Diah dan Yusuf Ronodiporo melalui radio, surat kabar, telegram, dan lisan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan juga diabadikan oleh pewarta yang bernama Franz dan Alex Mander dari PPHOS. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina. Di sini saya akan menganalisis proses dan arti penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia serta proses penyebarannya. Penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak hanya lewat media seperti surat kabar dan radio, tapi juga melalui pemasangan pamflet, poster, dan spanduk. Media tersebut dipasang dan ditempel di berbagai penjuru kota, seperti ditempel pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Proklamasi menandai terhapusnya semua pengaruh penjajahan dan menandai kelahiran Indonesia sebagai negara merdeka, berdaulat, dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek politik. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan, Indonesia mendapat pengakuan dari segenap rakyat bahwa pemerintah terlepas dari segala bentuk penjajahan. Proklamasi kemerdekaan juga menjadi tanda bangsa Indonesia telah berhasil mendirikan bangsa dan negara yang baru, NKRI yang bebas dan merdeka. Selain itu, proklamasi menyatakan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang
kedua dari aspek sosial. Adanya proklamasi kemerdekaan juga menjadi tanda segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia. Semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Tidak ada perbedaan suku, ras, agama, atau bahkan antar golongan. Yang ketiga, aspek ekonomi. Adanya proklamasi kemerdekaan berarti tidak ada lagi monopoli dan perampasan hak kekayaan negara oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia memiliki kekuasaan menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri untuk menuju masyarakat sejahtera. Hal tersebut sesuai dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 Pasal 33. Yang keempat, aspek budaya. Makna proklamasi dalam aspek budaya bagi negara Indonesia yaitu memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kelima, aspek pendidikan. Pendidikan di Indonesia dapat merdeka seutuhnya. Dengan adanya proklamasi, setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dengan wajib belajar selama 12 tahun. Seluruh rakyat Indonesia, baik wanita maupun pria, miskin maupun kaya, dapat menempuh pendidikan yang sesuai.